Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Gibran dengan NIM 18650023 dari kelas A. Di sini saya akan mereview kembali materi manajemen proyek TI tentang proposal. Langsung saja pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 keunggulan, yaitu 1. Berisi pikiran tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Kedua, untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Ketiga, sebagai alat penjualan proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, kesalahan utama dalam proposal disebabkan 2 hal. Pertama, tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawar. Terus kedua, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. Kedua, fase proposal proyek software. Ada dua fase proses proposal, yaitu buat fase analisis sebagian kecil proyek, usulan untuk dikerjakan dalam proposal analisis proposal. Kedua, setelah analisis dikerjakan, usulan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan, development proposal. Kemudian menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement document (RD), khususnya Request for a Proposal (RFP). Format proposal harus mengikuti RFP dan RD. Garis besar proposal outline. Cakupan surat cover letter. Sebuah surat yang ditunjukkan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Kedua, halaman judul. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem, pembuat, tanggal, nomor, revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Kemudian garis besar proposal outline, daftar isi, table of contents. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Kemudian 4. Ruang lingkup scope. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut. Pada bagian ini langsung dari requirement documents. 5. Keuntungan advantage. Jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda. Kontrol. Dan 7. Fase metodologi. 6. Keuangan finansial. Buat harga total dan tanggal pengiriman bila termasuk hardware, rinci harga hardware, rinci dan sistem operasinya. Buat daftar non-material seperti job satisfaction, GUG, will, customer happiness ads. 7. Rencana plan. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan untuk menggunakan metode 3 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem. Kemudian 8. Kemampuan dalam penyampaian. Daftar user yang akan merinci. Pertama, hardware, sistem operasi, paket software. Buat daftar secara rinci keadaan bagaimana yang Anda pilih salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Kemudian custom software, sama seperti di atas. Kemudian jaminan, berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Kemudian dokumen, daftar manual, user, operator, manager, maintenance dengan penjelasan singkat dari pembicara. Kemudian pelatihan, daftar bagian, user, operator, manager, maintenance dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambaran metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. Ke-9, penerimaan, acceptance. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. Kemudian 10, alternatif. Kadang-kadang itu menentukan
RFP ditulis langsung oleh penjual, hardware atau software. Dalam pikiran kita, ini baik jika Anda adalah penjual. Anda harus merinci solusi penjual. Anda harus merinci solusi penjual lain seperti alternatif solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. Kemudian ke-11, istilah, kondisi dan pendapat, term, condition, and assumption. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi. Selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara. Jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek, user harus melaksanakan sendiri pendapatnya. Kemudian ke-12, istilah khusus, terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Kemudian proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informasi melalui telepon, tempat latihan, golf, bahkan bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Kemudian persetujuan proposal internal. Ada aturan di DSC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi. Siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan, seperti transparansi, proyektor layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Buatlah presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda. Beri waktu pada setiap peserta untuk membaca proposal. Kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Kemudian terakhir, tutup. Sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal yaitu: pertama, penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Terus berikutnya, Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Terus, jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Kemudian, rencana untuk memberi solusi untuk semua masalah. Kemudian dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin, seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Cukup sekian review materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.